Halo teman-teman, Gesang Channel kembali lagi. Kali ini ingin membahas Redmi 14C teman-teman, untuk kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ini kelebihannya dulu. Desainnya ini untuk Redmi 14 menurutku sangat mewah, karena di belakangnya ini glossy tapi seperti kaca. Untuk bumble kameranya juga menonjol banget dan lingkaran besar seperti HP-HP flagship pada umumnya. Kelebihan yang kedua, layarnya luas dan brightness-nya cukup terang. Di sini itu sendiri untuk brightness-nya ada di 450 nits dan maksimal di 600 nits. Layarnya sendiri di 6,88 inch. Jadi kalau kalian untuk nonton film, scroll media sosial itu sangat nyaman. Apalagi ini sudah lumayan terang untuk digunakan dan warnanya juga cukup oke. Yang ketiga, kelebihannya adalah menggunakan triple slot SIM card. Jadi bisa kalian gunakan langsung 2 SIM dan 1 memori eksternal. Seperti ini ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri untuk SIM cardnya. Refresh rate layarnya sendiri ada di 120 Hz. Sudah cukup lancar lah, mulus dan lancar untuk refresh rate di segini. 120 Hz itu sangat oke untuk HP di kisaran 1,5 jutaan kurang. Ini bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Kalau refresh rate-nya itu bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian. Bisa kalian gunakan di 60, 120 atau kalian setting otomatis. Kelebihan selanjutnya adalah sudah di Android 14 dan dia akan mendapatkan upgrade 2 tahun lagi sampai ke Android 16, dan itu bisa kalian gunakan dalam jangka panjang. Seperti ini untuk Androidnya bisa kalian sendiri, ini bawaannya ya teman-teman masih menggunakan Android 14 dan HyperOS, dan nanti akan mendapatkan upgradean lagi. Garansi resminya juga panjang untuk Redmi 14C ini, ada di 15 bulan, jadi 1 tahun lebih. Kebanyakan HP-HP sekarang itu di 1 tahunan, tapi untuk Redmi 14C ini sudah berani memberikan garansi 15 bulan. Jadi untuk keamanannya kalian sangat nyaman, jadi gak khawatir kalau rusak atau apa gimana, itu masih nyaman karena ini HP resmi ya teman-teman, gak mungkin sinyalnya juga keblokir. Jadi bisa kalian pertimbangkan juga untuk garansinya. Seperti ini, refresh rate-nya bisa kalian atur sendiri ya teman-teman, bisa di 60 ataupun 120 Hz. Jadi kalian sesuaikan untuk kebutuhan kalian. Kalau untuk game biasanya dibentokin lebih nyaman, layarnya jadi lebih oke untuk 120 Hz. Tapi kalau untuk scroll media sosial atau kebutuhan sehari-hari di 60 juga cukup oke. Tergantung kebutuhan kalian teman-teman. Kalau refresh rate-nya tinggi biasanya baterainya cepat boros. Untuk kapasitas baterainya juga cukup besar teman-teman, di 5160 mAh. Jadi ini sudah cukup oke untuk baterainya sendiri, kalian gunakan sehari-hari cukup nyaman. Dan chipsetnya sudah menggunakan Helio 81 Ultra dan RAM-nya juga besar di 6, memorinya 128 GB. Jadi kalian tuh sangat nyaman menggunakan Redmi 14C. Tapi dari segi hal-hal yang sudah diungkapkan tadi juga ada beberapa kelemahan yang akan nanti saya sebutkan di belakangan. Untuk kameranya sendiri, kamera belakangnya itu ada di 50 megapiksel dengan kamera depth-nya 2 megapiksel, dan kamera depannya ini ada di 13 megapiksel. Di kamera depan maupun kamera belakang itu bisa merekam 1080p 30 fps, nggak bisa lebih teman-teman. Jadi kalian harus atur sendiri, dan biasanya nanti perlu kalian edit karena di sini tidak ada OIS-nya atau AIS-nya. Jadi kalau perekaman videonya tidak bisa stabil, harus kalian menggunakan tripod ataupun menggunakan gimbal stabilizer. Sekarang akan saya kasih tahu tentang kekurangan Redmi 14C. Salah satunya adalah dia masih menggunakan memori jenis eMMC 5.1. Di sini untuk pembacaan, pembukaan aplikasi ataupun loading itu cukup lambat ya teman-teman, beda dengan UFS. Apalagi di kisaran harga segitu ada juga brand merek lain yang sudah menggunakan UFS 2.2, jadi lebih cepat untuk pembacaan memori. Dan kalau kalian buatkan untuk game atau loading render video itu sangat cepat. Tapi kalau eMMC itu kelemahannya seperti itu. Kamera depannya masih berbentuk water drop, bukan punch hole. Jadi kalian harus pertimbangkan juga karena desain water drop itu desain yang sudah cukup lama lah. Untuk kekurangan selanjutnya adalah speakernya itu masih satu teman-teman, masih di bagian bawah, masih mono belum stereo. Padahal brand lain itu
di bawah harga ini malah ada yang menggunakan stereo dan speakernya cukup oke lah di kisaran harganya, tapi ini masih menggunakan speaker mono ya teman-teman, jadi kalian harus juga pikirkan dulu. Kalau ada yang pakai Redmi 14C, komentar dong di kolom komentar. Sekian dulu video dari Gesang Channel, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.